Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dengan media pembelajaran, terutama untuk pembelajaran kimia. Walaupun masa pandemi COVID berangsur-angsur ya sudah membaik, tidak ada salahnya tetap kita untuk menjaga kesehatan, pola makan yang sehat dan juga sehat yang cukup. Baiklah, para peserta didik, khususnya untuk yang mempelajari kimia ya, pada kelas 10 khususnya kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum. Jadi setelah kita mempelajari tentang struktur dan juga model atom atau perkembangan dari teori atom, kemudian juga konfigurasi elektron, tentunya yang terakhir adalah tentang bilangan kuantum. Semoga tetap kita diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat walaupun pembelajaran via daring itu tidak lepas ya. Yang namanya pembelajaran menggunakan via daring juga tidak lepas dari kita, walaupun kita sudah mencoba untuk pembelajaran secara luring atau tatap muka. Nah, baiklah para peserta didik yang membanggakan, untuk bilangan kuantum ya. Nah, ini secara definisinya adalah bahwa bilangan kuantum itu adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atau mekanika kuantum. Nah, ini kita ingat pada saat mempelajari teori perkembangan atom, yaitu teori atom modern atau teori atom mekanika kuantum. Ya. Ini yang dituliskan tentunya oleh salah satu tokohnya, Erwin Schrödinger. Ya. Ini. Ada 4 jenis bilangan kuantum yang tentunya perlu kita ketahui ya. Di antaranya ini ada yang disebut dengan bilangan kuantum utama dengan lambang atau simbol N kecil, dan juga ada bilangan kuantum azimut ini dengan lambang atau simbol huruf L kecil. Kemudian juga ada bilangan kuantum magnetik ya dengan lambang huruf M kecil, dan bilangan kuantum spin ya dengan huruf S kecil. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan juga bilangan kuantum spin. Nah, baiklah para pendidik, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ini tentang bilangan kuantum utama ya. Ini menyatakan tingkat energi ya. Jadi bilangan kuantum utama ini digunakan untuk menyatakan tingkat energi utama yang dimiliki oleh elektron dalam sebuah atom. Nah, bilangan kuantum utama tidak pernah bernilai 0 ya. Nah, bilangan kuantum utama dapat mempunyai nilai semua bilangan positif ya, seperti 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi seperti yang kita lihat pada saat kita mempelajari konfigurasi elektron dengan kulit ya, mudah-mudahan masih ya, ada kulit K, kulit L, kulit M, N, O, P dan seterusnya ya. Atau juga dengan mempelajari konfigurasi elektron dengan subkulit yang juga sudah kita pelajari ya. Masih ingat SPDF ya, ada subkulit S, subkulit P, kemudian subkulit T dan juga subkulit F. Jadi intinya bahwa bilangan kuantum utama atau N kecil itu nanti dalam penulisan apa namanya subkulit ya. Jadi misalkan subkulit S ya, ini berarti N-nya berapa ya. Jadi misalkan 1S. 1S kita masih ingat ini jumlah elektron maksimum pada subkulit S adalah 2. Ini berarti N-nya itu 1. Tapi kalau misalkan dengan konfigurasi elektron yang seterusnya misalkan 2S ya, 2, nah berarti N-nya itu sama dengan 2 ya, dengan subkulit. Atau kita lanjutkan misalkan setelah 2S kan 2P ya. Nah, 2P 6. Nah, kita mesti ingat pada subkulit S itu ada 3 orbital atau ada jumlah elektron maksimum 6 ya. Maka ini juga
tentunya N-nya bilangan kuantum utamanya sama dengan 2. Tapi kalau misalnya ya setelah 1S, 2S, 1S2, 2S2, 2P6 dan 3S ya, 3S2, maka berarti N-nya itu sama dengan 3 ya. Ini untuk subkulit ya. Nah, sedangkan pada kulit K jelas kulit pertama, kulit L kedua, kulit M ketiga, dan N keempat, dan seterusnya ya. Nah, ini jelas bilangan kuantum utamanya tentu kulit K itu 1, kulit L 2, kulit M 3, dan seterusnya. Sedangkan pada penyelesaian konfigurasi dengan subkulit ya, seperti ini misalnya 1S2, 2S2, 2P6 dan berakhir pada 3S2 misalkan, maka N kecilnya atau bilangan kuantum utamanya adalah 3 dan seterusnya. Jadi angka di depannya yang paling besar itu menentukan tingkat energi ya. Itu disebut bilangan kuantum utama. Nah, kemudian berikutnya ya, yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Nah, ini atau disebut dengan momentum ya. Tapi yang paling viral, yang paling terkenal itu bilangan kuantum azimut, itu lambangnya L kecil ya. Ini menyatakan bentuk orbital. Nah, kita masih ingat ya, ada teori atom Niels Bohr ada disebut tentang lintasan elektron atau orbital ya, atau tempat ditemukannya elektron. Nah, itu pada teori atom Niels Bohr. Nah, bilangan kuantum azimut ini sering juga disebut bilangan kuantum anguler ya. Nah, jadi ini menyatakan apa? Menyatakan bentuk di tempat elektron. Nah, yang jelas kita ingat ya, tadi kembali lagi ya, bahwa bilangan kuantum pertama lambangnya N menyatakan tingkat energi ya. Kemudian yang kedua bilangan kuantum azimut ya. Ini dengan lambang huruf L kecil ya, seperti ini ya. Ini. Nah, yang perlu kita ingat ya, dalam bilangan kuantum azimut ini bergantung pada nilai bilangan kuantum utama atau N. Jadi untuk nilai N tertentu mempunyai nilai bilangan bulat yang mungkin dari 0 sampai dengan N-1 ya. Jadi bila N-1 hanya ada satu nilai, yakni berapa ya. Nah, bila N2 ada 2 nilai ya, tentunya kalau N-nya 1 ya N-1 ya, 0 berarti ini 0 dan 1. Kalau N-nya 2, bila N-nya 3 ada 3 nilai ya. Bilangan kuantum azimutnya yaitu 0, 1, dan 2. Jadi nilai-nilai biasanya ditandai dengan huruf ini pada subkulit ya, S, P, D, F, dan seterusnya. Nah, jadi intinya seperti ini ya. Jadi kalau pada kulit K ini dengan menggunakan kulit, tentu bilangan kuantum azimutnya atau bilangan kuantum utamanya kan 1 ini ya. Nah, maka bilangan kuantum azimutnya itu 0. Atau pada subkulit 1S. Kemudian juga ada subkulit 2S sama karena masih subkulit S, maka bilangan kuantum azimutnya tetap 0 ya. Tapi kalau sudah masuk pada subkulit P, misalkan 2P ya, tadi kan sudah dijelaskan 1S2 misalnya, 2S2, 2P6, maka bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Jadi misalkan juga ini dengan menggunakan subkulit ya, tetap kita ingat pada subkulit S bilangan kuantum azimutnya 0, pada subkulit P itu 1 ya, pada subkulit D itu 2. Jadi artinya ya, artinya apa yang tadi itu ini, jika N-nya 1 maka bilangan kuantum azimut itu hanya 1 ya, 0 ya. Jadi bila N-nya 2 ini ada 2 yaitu 0 dan 1. Juga kalau N-nya 3 maka bilangan kuantum azimutnya itu ada 0, 1, dan 2. Kita lanjutkan. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik
ya, ini dengan lambang atau simbol M kecil. Nah, ini menyatakan tingkah laku elektron dalam medan magnet ya. Jadi tidak adanya medan magnet itu membuat elektron atau orbital memiliki atau mempunyai nilai N dan L yang sama ya, tetapi magnetiknya berbeda. Namun dengan adanya medan magnet, nilai tersebut berubah. Hal ini dikarenakan adanya interaksi antara medan magnet ya dengan medan magnet luar. Oke. Intinya apa? Di dalam satu subkulit ya, nilai bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada bilangan kuantum azimut ya. Untuk nilai tertentu. Jadi seperti tadi, bilangan kuantum azimut itu tergantung dari bilangan kuantum utama. Sedangkan bilangan kuantum magnetik tergantung dari bilangan kuantum azimut ya. Jadi artinya begini ya, untuk nilai atau ada dua ya, misalkan nilai buat M sebagai berikut, ada -1, -1 plus 1, kemudian ini ya seperti ini dan seterusnya. Kanannya itu plus ya, kanannya plus, jadi sebelumnya min, kemudian 0, kemudian plus ya. Jadi bila L-nya 0, bilangan kuantum azimutnya 0, maka tentunya bilangan kuantum magnetiknya juga 0 ya. Tapi jika L-nya bilangan kuantum azimutnya 1, maka terdapat 3 nilai ini ya. Jadi dari -1, 0 dan -1 ya, ini untuk bilangan kuantum magnetik. Nah, juga kalau bilangan kuantum azimutnya ada 2, maka terdapat 5 nilai. Berarti dari -2 ya, kemudian ini dari -2 ya, -2 nih ya, kemudian -1, 0, plus 1 dan plus 2. Jadi ada 5 nilai ya, itu untuk bilangan kuantum magnetik. Jadi secara tabel kita bisa lihat ya. Jadi kalau bilangan kuantum utamanya 1 ya, misalnya begini, bilangan kuantum utamanya 1 ya, dengan menggunakan pada subkulit 1s2 misalkan seperti ini ya, maka bilangan kuantum azimutnya juga 0 dan bilangan kuantum magnetik juga 0. Itu artinya ya seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau bilangan kuantum utamanya 1, maka bilangan kuantum azimutnya itu 0 dan bilangan kuantum magnetiknya juga 0 ya. Tapi kalau misalkan ya bilangan utamanya ya, atau bilangan kuantum utamanya N-nya itu ada 2 ya. Misalkan 2s, 2p ya. Ini kita ambil contoh pada 2p. Ini berarti kan N-nya 2 ya, bilangan kuantum utamanya 2. Maka bilangan kuantum azimutnya itu ada 1 ya. Sedangkan bilangan kuantum magnetiknya tentu ada 5 nilai, ada 3 nilai ya. Dari -1, 0 dan plus 1, berarti ada 3 orbital. Kalau melihat orbitalnya ya, ini seperti ini. Memang subkulit P kan ada 3 orbital seperti ini. Demikian pula pada subkulit D ini ya, tetap. Jadi N-nya berapa? Tentu N-nya 3 ya ini. Jadi kita melihat bilangan kuantum utama itu dari angka 1s2, 2s2, 3s2 ya, 3p6, 3d, berarti angka di depannya ini menunjukkan N kecil atau bilangan kuantum utama. Jadi jika bilangan kuantum utamanya 3, maka bilangan kuantum azimutnya 2 ya, dan bilangan kuantum magnetiknya tentu ada 5 nilai ya. Ini karena 2 nih bilangan kuantum azimutnya, berarti mulai dari -2, -1, 0, plus 1 dan plus 2. Jadi ada 5 orbital memang pada subkulit D. Ini dan seterusnya ya, itu untuk bilangan kuantum magnetik ya, ada kaitannya dengan bilangan kuantum. Oke.